Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini berjumpa dalam mata kuliah jaringan komputer dan ini adalah pertemuan kelima kita. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang media nirkabel pada jaringan komputer. Media nirkabel merupakan media penghantar jaringan komputer yang digunakan untuk menghantarkan gelombang pada suatu jaringan tanpa kabel. Pada media penghantar ini tentunya kita akan mengenal tentang apa itu gelombang mikro. Gelombang mikro atau biasa disebut juga dengan gelombang microwave ialah suatu bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi yang tinggi seperti UHF, SHF, dan EHF dan biasanya digunakan pada jaringan MAN serta penyedia layanan internet. Gelombang mikro juga disebut gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi dan biasanya dia berkisar antara 1 GHz hingga 300 GHz yang digunakan dalam transmisi data telekomunikasi dan radar. Gelombang ini bergerak dalam garis lurus yang dapat membawa informasi suara, data, maupun video melalui udara tanpa menggunakan kabel fisik. Dalam jaringan komputer dan telekomunikasi, gelombang mikro ini sering digunakan untuk menghubungkan dua titik yang berjauhan melalui antena seperti link antar menara telekomunikasi, backbone jaringan, dan sambungan antar gedung. Karakteristik gelombang mikro ini tentunya gelombang mikro memerlukan jalur pandang langsung antar pemancar dan penerima sehingga tidak menembus rintangan besar seperti gedung atau bukit. Yang kedua adalah frekuensinya dia sangat tinggi. Dia memiliki panjang gelombang kecil sehingga mampu membawa kapasitas data yang tinggi dalam suatu kanal transmisi. Kemudian yang ketiga, gelombang mikro dipancarkan menggunakan antena terarah, misalnya adalah parabola atau antena Yagi, untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan jangkauan. Yang keempat, dia memiliki kelebihan di mana dia tidak memerlukan kabel fisik dan cocok digunakan untuk lokasi yang sangat sulit dijangkau. Dia mendukung transmisi data kecepatan tinggi dan jarak menengah hingga jauh. Kemudian yang terakhir, dia bisa digunakan untuk jaringan backbone atau sambungan antar menara. Tentunya jaringan microwave ini memiliki kekurangan di mana dia terpengaruh oleh cuaca. Karena dia model koneksinya adalah secara garis lurus, dia akan terhambat apabila terkena cuaca seperti hujan lebat atau kabut yang dapat menyebabkan attenuation atau hilangnya sinyal. Yang kedua adalah dia memerlukan line of sight atau jalur lurus tanpa halangan. Dan yang ketiga, instalasi antena memerlukan perhitungan dan posisi yang sangat presisi agar proses transmisi dan komunikasi berjalan dengan ideal. Aplikasi gelombang mikro ini tentunya banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya adalah link point to point antara menara telekomunikasi. Kemudian yang kedua adalah backhaul jaringan seluler atau Wi-Fi hotspot. Kemudian yang ketiga, transmisi data antar gedung atau kampus. Kemudian yang keempat, radar dan sistem navigasi. Kemudian ada juga kita bisa mengenal bahwa di situ kita dulu mungkin orang tua atau kakak-kakak kita itu masih ada di zamannya radio dan televisi secara manual kayak gitu. Sehingga dari situ gelombang mikro itu bisa kita amati dan kita pelajari. Yang kedua adalah satelit.
Satelit adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk komunikasi melalui satelit buatan di orbit bumi. Teknologi ini memungkinkan transmisi data, suara, dan video jarak jauh bahkan ke lokasi yang sulit dijangkau oleh kabel atau jaringan nirkabel secara konvensional. Gelombang dikirim dari stasiun bumi ke satelit, kemudian dipantulkan atau diteruskan ke stasiun bumi penerima. Dengan cara ini, satelit bertindak sebagai relay komunikasi di angkasa, dan dia memungkinkan koneksi antar benua, pulau terkecil, pulau terpencil, atau area dengan infrastruktur jaringan yang sangat terbatas. Karakteristik dari gelombang satelit, dia adalah yang pertama, jarak jauh dan global. Satelit geostasioner berada di sekitar 36.000 km di atas khatulistiwa yang memungkinkan cakupan luas hingga setengah daripada permukaan bumi. Yang kedua, dia frekuensinya sangat tinggi. Gelombang satelit menggunakan pita frekuensi mikro dan SHF seperti Ku-band atau C-band dan K-band yang memungkinkan kapasitas data besar dengan kecepatan transmisi data sangat tinggi. Kemudian, transmisi satelit membutuhkan jalur pandang langsung antara antena bumi dan satelit. Kelebihannya, dia bisa menjangkau lokasi terpencil atau area dengan infrastruktur tanpa kabel. Yang kedua, dia mendukung siaran TV, internet satelit, telepon satelit, dan jaringan komunikasi darurat. Kemudian, skala jangkauannya dia sangat luas, bahkan lintas negara atau benua. Kekurangannya adalah yang pertama, dia memiliki latensi yang tinggi dibandingkan jaringan kabel karena jarak satelit yang jauh, dia akan terpengaruh kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau badai tropis yang dapat mengurangi kualitas sinyal. Kemudian biaya pembangunan dan pemeliharaan satelit tentunya sangat tinggi. Berikutnya, jenis atau macam-macam media nirkabel adalah yang ketiga, itu dia berupa inframerah. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya yang tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang mikro dan biasanya hanya berkisar pada kisaran 700 nanometer hingga 1 mm. Gelombang ini digunakan dalam komunikasi nirkabel jarak pendek, sensor, dan perangkat remote control. Dalam jaringan komputer, inframerah memungkinkan transmisi data antar perangkat tanpa kabel, tetapi jaraknya relatif pendek dan dia memerlukan jalur pandang lurus. Gelombang inframerah biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, printer, PDA, atau sensor dalam ruangan. Jika teman-teman masih memiliki handphone lama yang ada komponen irdanya, teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah file musik bisa ditransmisikan menggunakan inframerah ini. Karakter daripada gelombang inframerah yang pertama, gelombang inframerah hanya dapat digunakan jika tidak ada halangan antara pemancar dan penerima, dan dia harus tegak lurus. Kemudian yang kedua, jaraknya sangat pendek, sehingga kalau mau melakukan transmisi data itu harus berdempetan. Kemudian yang ketiga, frekuensinya sangat tinggi. Dia memiliki frekuensi tinggi, mampu membawa data dengan kecepatan sedang hingga tinggi dan bergantung pada perangkat yang digunakan. Kemudian keamanannya, karena sinyal hanya menjangkau area terbatas, komunikasi daripada inframerah relatif aman dari intersepsi jarak jauh. Kelebihan gelombang inframerah tidak memerlukan kabel fisik, memudahkan komunikasi antar perangkat di dekatnya, dan biaya implementasi rendah serta sederhana. Dia aman untuk komunikasi jarak pendek di dalam ruangan. Gelombang inframerah ini memiliki kekurangan, di antaranya adalah yang pertama, dia terbatasnya pada jarak pendek dan memerlukan koneksi jarak pandang secara langsung. Dia tidak menembus dinding atau penghalang fisik dan rentan terhadap cahaya terang atau gangguan sinar lain.
Gelombang inframerah ini tentunya banyak diterapkan pada remote control seperti televisi, AC, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian transfer jarak pendek antar laptop atau perangkat mobile. Kemudian dia juga diterapkan pada sensor dan detektor pada keamanan, otomatisasi, dan industrial. Dia juga biasanya diterapkan pada sensor parkir, dan sebagainya. Kemudian digunakan pada sistem komunikasi dalam ruangan seperti inframerah LAN pada awal teknologi nirkabel. Macam-macam teknologi nirkabel atau media nirkabel selain daripada satelit, kemudian inframerah, kemudian microwave, ada koneksi yang berbasis tentang Bluetooth. Koneksi dengan Bluetooth ini rasanya sudah sangat familiar, kita kenal di lingkungan kita. Kita bisa berbagi video, berbagai foto, berbagai audio itu melalui Bluetooth kita. Bahkan beberapa perangkat seperti mouse, kemudian keyboard juga sudah berbasis Bluetooth. Teknologi ini dikembangkan untuk menggantikan kabel penghubung seperti pada perangkat keyboard, mouse, headset, dan smartphone dengan jangkauan biasanya hingga maksimal 10 meter untuk Bluetooth dengan tipe kelas 2. Meskipun ada kelas lain yang dengan jangkauan lebih jauh, tentunya perangkat-perangkat yang beredar di pasaran biasanya dibatasi hanya pada kelas 2. Bluetooth bekerja menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi pada pita 2,4 GHz, sama seperti Wi-Fi tetapi dengan daya lebih rendah dan konsumsi energi yang lebih efisien. Dengan protokol standar, Bluetooth memungkinkan perangkat berbeda vendor dapat saling terhubung secara aman. Kemudian berikutnya adalah karakteristik Bluetooth. Dia hanya bisa digunakan dalam konektivitas dengan jarak pendek, umumnya hingga 10 meter. Bahkan beberapa kelas dia bisa dikatakan mencapai batasan 100 meter. Kemudian frekuensi radio, dia berkisar antara 2,4 GHz. Dia menggunakan teknologi speed spectrum untuk mengurangi interferensi dengan perangkat yang lain. Kemudian yang ketiga, koneksi yang dilakukan adalah peer-to-peer dan Piconet. Bluetooth dapat menggunakan Piconet, yaitu jaringan kecil antar perangkat, misalnya adalah 1 master hingga 7 slave. Kemudian yang keempat adalah efisiensi energi. Dia dirancang untuk perangkat mobile agar lebih hemat daya baterai. Bluetooth ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah mudah dipasangkan atau pairing antar perangkat, konsumsi dayanya sangat rendah, kompatibilitasnya sangat luas, kemudian keamanan datanya dia bisa digunakan melalui enkripsi dan autentikasi. Kemudian kekurangan Bluetooth diantaranya adalah untuk jaringan yang skala besar, dia memiliki jarak yang terbatas dan tidak cocok untuk jaringan jarak jauh. Kemudian kecepatan transfer lebih rendah dibandingkan Wi-Fi. Bluetooth memiliki kecepatan transfer hingga 3 megabyte per second untuk Bluetooth klasik dan dia rentan terhadap interferensi dari perangkat 2,4 GHz lain. Aplikasi Bluetooth ini dia bisa berupa audio nirkabel, misalnya adalah headset, speaker, dan earphone. Kemudian perangkat input nirkabel, keyboard, mouse, ataupun game konsol. Kemudian ada transfer data antar smartphone dan laptop. Kemudian digunakan juga untuk IoT seperti smart home, wearable device, maupun sensor. Kemudian juga diterapkan pada otomotif, misalkan koneksi hands-free, navigation, dan infotainment. Macam-macam media nirkabel berikutnya adalah Wi-Fi atau wireless fidelity. Adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung ke jaringan komputer atau internet tanpa kabel. Wi-Fi ini menggunakan gelombang radio dalam pita frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz dan sekarang juga 6 GHz untuk Wi-Fi 6 atau 6E untuk mentransmisikan data antar perangkat dan akses point.
Wi-Fi telah menjadi satu media komunikasi paling umum di rumah, kantor, kampus, dan tempat publik karena kemudahan akses, mobilitas tinggi, dan koneksi yang sangat cepat. Wi-Fi ini memiliki karakter, dia menghilangkan kebutuhan kabel fisik, memungkinkan perangkat bergerak bebas dalam jangkauan sinyal, dan umumnya dia berada dalam pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, lebih cepat, interferensi lebih rendah. Kemudian kecepatan dan jangkauan. Kecepatan tergantung dari standar Wi-Fi. Misalnya kan, ada Wi-Fi dengan standar 802.11a atau 802.11b atau 802.11g dan yang lain sebagainya. Jarak efektif biasanya 20-50 meter dalam ruangan dan lebih jauh lagi dia jika berada di area yang terbuka. Kemudian topologi yang digunakan adalah topologi star, di mana perangkat terhubung ke akses point dan menjadi pusat jaringan. Kelebihan Wi-Fi diantaranya adalah memudahkan akses internet tanpa kabel, mendukung mobilitas yang sangat tinggi untuk laptop, smartphone, dan perangkat IoT. Kemudian berikutnya bisa menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan dan relatif mudah diinstalasi serta dikonfigurasi. Wi-Fi ini sangat banyak kelebihannya. Dia memiliki kekurangan juga. Di antaranya adalah rentan terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain, kemudian kecepatan dan stabilitas dia menurun seiring bertambahnya perangkat yang terhubung. Kemudian jarak jangkauan terbatas dan penetrasi sinyal melemah oleh tembok atau lantai. Dan keamanan perlu diperkuat dengan WPA, WPA3, atau WPA2 agar tidak mudah disusupi atau tidak mudah digunakan oleh pihak yang lain. Aplikasi Wi-Fi ini sangat banyak. Dia bisa diterapkan dalam jaringan internet di rumah, kantor, kafe, bandara, dan tempat publik. Dia menghubungkan perangkat mobile, laptop, printer, dan smart home. Dan dia mendukung komunikasi data, IoT, video streaming, dan VoIP. Serta digunakan dalam kampus atau perusahaan untuk backbone jaringan nirkabel. Setelah kita mengenal tentang perangkat Wi-Fi, kita juga akan mengenal tentang WiMAX, yaitu gelombang radio tanpa pita atau gelombang radio dalam pita frekuensi 2-66 GHz tergantung lisensi dan wilayah, serta mendukung transmisi data nirkabel point to multipoint, dan teknologi ini sering dibandingkan dengan Wi-Fi. Tetapi WiMAX menawarkan jangkauan yang lebih luas, kapasitas lebih besar, dan kualitas layanan yang jauh lebih stabil. Karakteristik dari WiMAX ini diantaranya dia memiliki jangkauan hingga 30-40 km untuk base station ke pengguna, jauh melebihi Wi-Fi itu sendiri. Kemudian kecepatannya sangat tinggi, dia berkisar antara 70 MB per second hingga 1 GB per second tergantung kondisi kanal dan standar yang digunakan. Kemudian dia juga bisa berupa point to point. Base stationnya dia terhubung ke banyak pelanggan melalui antena terarah atau omnidireksional. Kemudian mobilitasnya dari WiMAX ini dia mendukung perangkat bergerak dan cocok untuk mobile broadband. Jangkauan WiMAX ini memiliki kelebihan, diantaranya jangkauannya jauh lebih lebar dibandingkan dengan Wi-Fi. Dan kedua, dia mendukung banyak pengguna sekaligus dengan bandwidth yang sangat tinggi dan bisa menjadi alternatif broadband di daerah tanpa kabel fiber atau DSL. Dan yang keempat, dia mendukung mobilitas untuk koneksi internet di kendaraan atau area yang sangat luas. Kekurangan dari WiMAX diantaranya adalah biaya infrastruktur awal yang lebih tinggi, terutama untuk base station dan antena. Kemudian yang kedua, kualitas sinyal dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hambatan fisik seperti gedung dan lantai. Kemudian perangkat pengguna lebih mahal dibandingkan dengan Wi-Fi. Aplikasi WiMAX ini banyak sekali, misalnya
Ada broadband nirkabel di daerah terpencil tanpa infrastruktur kabel, backhaul jaringan untuk WiFi hotspot atau telepon seluler, kemudian ada mobile broadband untuk pengguna bergerak seperti kendaraan atau kereta, dan akses internet untuk perusahaan dan kampus di area metropolitan. Yang berikutnya adalah teknologi jaringan telepon seluler yang saat ini banyak digunakan oleh teman-teman. Jaringan telepon seluler ini memungkinkan komunikasi suara, pesan, teks, dan data melalui gelombang elektromagnetik. Teknologi ini mendukung dan berkembang pesat dari generasi pertama atau 1G hingga generasi kelima saat ini atau 5G dengan perbedaan pada kecepatan data, kapasitas jaringan, dan jenis gelombang yang digunakan. Gelombang pada jaringan seluler menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan sinyal antara ponsel pengguna dan base station atau base transceiver station. Gelombang ini dibagi dalam pita frekuensi tertentu oleh regulator. Dia tergantung generasi jaringan. Misalnya, pada jaringan 1G dan 2G, pita spektrum yang digunakan adalah 800 hingga 900 MHz, digunakan untuk komunikasi suara analog dan digital seperti GSM dan CDMA. Kemudian dia berkembang menjadi jaringan 3G di mana dia menggunakan jaringan pita atau spektrum di antaranya pada kisaran angka 1,8 hingga 2,1 GHz. Dia mendukung data seluler seperti internet dan video call. Jaringan ini terus berkembang menjadi jaringan 4G atau LTE di mana pita spektrum yang digunakan mulai dari 700 MHz hingga 2,6 GHz. Kecepatan tinggi untuk streaming, IP, dan aplikasi data secara intensif. Kemudian yang kelima, atau yang berikutnya, keempat, dia ada 5G. Pita dengan sub atau spektrum sampai 6 GHz dan dia memiliki wave 24 hingga 100 GHz. Dia mendukung kecepatan ultra tinggi, latensi rendah, dan IoT skala besar. Jaringan ini sangat populer digunakan saat ini karena jaringan media sosial apapun yang diakses oleh handphone kita berasa nyaman dan stabil. Gelombang ini memerlukan koneksi tegak lurus yang relatif terbatas karena BTS memberi area layanan menjadi sel, sehingga satu wilayah dapat dilayani oleh beberapa sel untuk jangkauan dan kapasitas yang sangat optimal. Adapun karakteristik dan kelebihan dari jaringan seluler ini, dia yang pertama, dia digunakan untuk mobilitas yang sangat tinggi. Pengguna dapat bergerak bebas sambil tetap terhubung. Kemudian yang kedua, cakupan daerahnya sangat luas. Dia dibagi menjadi sel-sel untuk melayani area yang luas. Dan yang ketiga, dia kapasitasnya besar. 4G dan 5G mampu melayani ribuan pengguna per sel. Dan yang keempat, dia integrasi data dan suara. Dia mendukung telepon, internet, video, dan IoT. Tentunya, jaringan ini memiliki kekurangan dan tantangan. Yang pertama, kualitas sinyal dipengaruhi oleh jarak dan penghalang seperti gedung atau bukit. Yang kedua, interferensi antar sel bisa terjadi jika frekuensi tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, dia biaya infrastrukturnya sangat tinggi, terutama untuk 5G yang membutuhkan banyak sekali antena kecil. Mungkin itu aja pertemuan dari saya di pertemuan 5 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.